Bupati Serang Ratu Tatu Casanah membuka kegiatan job fair yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Kabupaten Serang. Kegiatan yang digelar di kampus Universitas Valetehan ini menjadi upaya pemerintah menekan angka pengangguran di Kabupaten Serang. Ratu Tatu mengungkapkan angka pengangguran di Kabupaten Serang saat ini masih tinggi, yakni sekitar 10,61%. Adapun kegiatan job fair ini dirangkaikan dengan HUT ke-497 Kabupaten Serang. Ini kegiatan rutin dari Disnaker Trans, tapi sekarang kita rangkaikan dengan Hari Jadi Kabupaten Serang, kata Ratu Tatu dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Oktober 2023. Tatu mengungkapkan melalui job fair ini pihaknya mempertemukan pihak perusahaan dengan pencari kerja. Total ada 35 perusahaan yang digandeng untuk terlibat dalam job fair ini. Dari sini perusahaan dapat mengetahui skill apa saja yang dimiliki oleh calon tenaga kerja, terangnya. Selain digelar secara langsung tatap muka, job fair ini juga digelar secara online agar masyarakat yang ingin mengikuti bisa mengaksesnya di mana saja. Ini dibuka untuk umum, tapi saya minta harus ada penghususan untuk warga Kabupaten Serang, ucap Tatu. Lebih lanjut, pihaknya mendorong ada keselarasan antara kebutuhan kerja di perusahaan dengan kurikulum di sekolah. Dengan demikian, lulusan sekolah dapat sesuai dengan yang kebutuhan industri. Sementara itu, Kepala Disnaker Trans Kabupaten Serang Diana Autami mengatakan job fair ini berlangsung selama 2 hari, yakni 11 hingga 12 Oktober 2023 dengan kuota maksimal 1.000 orang. Jadi, hanya 500 pencari kerja, yang datang soalnya kita batasi untuk mencegah supaya tidak ada penumpukan, kata Diana. Ia menambahkan job fair ini menyediakan 2.549 lowongan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh para pencakar, mulai dari lowongan kerja dalam negeri hingga penempatan di luar negeri serta posisi operator hingga posisi manajer. Jadi job fair ini memang sebetulnya rutin dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Serang. Tapi pada bulan ini merupakan rangkaian dari Hari Jadi Kabupaten Serang ke-497. Betul tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan, ini bagian dari upaya kami untuk menangani tingginya angka pengangguran di Kabupaten Serang. Dengan mengajak perusahaan-perusahaan yang di Kabupaten Serang, salah satunya ya kita mengadakan job fair ini. Kita bisa tahu tenaga kerja skill apa saja yang mereka butuhkan. Dan ini kesempatan yang dibuka dan ini dilakukan secara hybrid juga supaya ya tidak semua berbondong-bondong ke sini, tapi bisa apply di manapun ya, mereka bisa masuk ke sistem saya. Yang terlibat ini baru 35 perusahaan. Saya meminta ke Bu Kadis bisa dibuka misalnya setahun bisa 2 kali, bergantian perusahaannya, tidak setahun sekali, karena kita kan punya 700-an lebih perusahaan yang di Kabupaten Serang, supaya peluangnya lebih besar lagi. Kita punya tingkat pengangguran 10,61% kan ini tinggi ya, tinggi, dan ini harus jadi tugas bersama. Seperti tadi saya sampaikan di sambutan saya, bukan hanya tugas pemerintah, tapi untuk penanganan pengangguran ini perusahaan-perusahaan yang ada di sini yang harus bersama-sama bertanggung jawab. Kemudian juga setelah kita tahu skill apa yang dibutuhkan industri ini, Pemda Serang bekerja tenaga kerja dengan Dinas Pendidikan ini mengawal sejak dari perguruan tinggi. Jadi misalnya SMK, jurusannya coba disesuaikan lagi tuh jurusannya sesuai dengan kebutuhan sebagian pada umumnya industri yang di Kabupaten Serang. Seperti misalnya tadi saya keliling menanyakan apa sih kebanyakan ternyata SMK, mereka banyak sekali yang butuh yang punya skill itu di elektro, harus lemah, karena memang sekarang kan ke IT ya, butuh seperti itu. Butuh juga tenaga kerja SMK yang banyak selain S1. Terus kemudian juga ada perusahaan yang untuk mengirim tenaga kerja kita keluar. Tapi kan tentunya PR-nya mereka harus bisa berbahasa negara tujuan. Nah ini Pemda harus memikirkan lagi nih, bagaimana anak-anak yang sudah punya skill untuk bisa kerja di luar, kita bekali dengan bahasa yang dibutuhkan. Contoh misalnya tenaga kerja nurse perawat. Nah itu peluangnya sangat besar untuk bisa kerja
keluar. Tapi kita harus menyiapkan mereka dari dasar. Saya ke Pak Kadis Pendidikan dengan Dinas Tenaga Kerja, coba misalnya anak-anak dengan berKTP Kabupaten Serang yang kuliah di sini di Maletengan jurusan perawat atau di Unirta. Nah, di tahun terakhir mereka harus kursus bahasa Inggris misalnya. Tapi kita Pemda Serang yang bayar gurunya. Hari tertentu mereka di kampusnya aja, di ruangan tertentu hari tertentu mereka masuk di sana, tapi dengan catatan khusus anak-anak kabupaten supaya mereka ketika lulus punya skill perawat, mereka juga punya bahasa. Jadi tidak hanya sekedar dia mencari pasar di Indonesia. Sekarang kan udah batas negara udah ada. Banyak tenaga kerja asing yang masuk di sini ke Indonesia. Ya jangan kebobolan kita, jadi nerima terus nanti ada yang keluar. Karena negara lain yang kayak misalnya Filipina, Bangladesh, India itu sudah sangat fokus mereka untuk mengirim tenaga kerjanya keluar. Kita juga kan punya bonus demografi nih, ya bonus demografi memang harus punya skill supaya selain diserap di pasar dunia usaha di Indonesia sendiri juga bisa. Ini dana usaha minimal ini job fair untuk semua. Job fair dibuka untuk semua, tapi saya minta kekhususan untuk di Kabupaten Serang. Minimal satu perusahaan bisa merekrut berapa orang? Tadi saya nanya, beda-beda. Ada yang bisa banyak sampai 60, ada yang mereka 15 bukan, ada yang 20 bermacam-macam. Beda-beda. Saya pikir nggak apa-apa jumlahnya membutuhkan kecil, tapi jumlah perusahaannya banyak. Jadi akhirnya banyak kan. Jadi job seperti ini harusnya sering deh. Nggak apa-apa perusahaan mau merekrut 5 orang, 10 orang, ya kayak gitu aja gitu. Jadi peluang untuk anak-anak Kabupaten Serang yang untuk pengangguran Kabupaten Serang bisa langsung.